Shalom, selamat siang saudara sekalian. Puji Tuhan, haleluya. Jumpa kembali dengan saya saudara, Pastor Herman Gideon. Saudara, Anda ada di program Marketplace Fellowship dengan tema sukses di dunia, mati masuk surga. Wow, tema yang terlalu berani saudara yang kasih. Program ini sudah dimulai saudara dari tanggal 18 September 2020. Di Facebook group saya sendiri, saudara, God is so good. Dan ada beberapa khotbah saya sudah di-upload di YouTube channel atas nama Pastor Herman Gideon. Silakan saudara kunjungi, karena itu adalah khotbah berseri dari tema sukses di dunia, mati masuk surga. Dan tema inilah bagian dari keinginan kita semua sebetulnya, saudara. Dan tentu ada juga khotbah ibadah minggu kami dari Gereja Christian Ministry Church, Efakta Victory Ministry, setiap hari Minggu yang kami lakukan, saudara. Saudara, kita tidak bisa memungkiri dalam hidup ini, dan kita lihat fenomena dan faktanya, saudara. Ada banyak orang yang tidak percaya kepada Kristus Tuhan. Bahkan seorang ateis, saudara, adalah orang-orang yang sukses. Dan banyak orang-orang Kristen yang taat, saudara, di dunia ini, mereka menjadi orang-orang yang gagal, saudara. Baik dari segi bisnis, ekonomi, pekerjaan, keluarga, saudara. Bahkan secara finansial mereka tidak menjadi berkat buat banyak orang. Mereka orang gagal, saudara. Lalu mereka mulai berlindung dan berargumen, membenarkan diri dengan berkata bahwa saya sedang pikul salib. Ini salib saya. Saudara, no, itu salah. Saudara, kalau saudara kunjungi khotbah-khotbah saya, saudara, Tuhan menciptakan kita secara istimewa bukan untuk menjadi orang gagal, tapi untuk menjadi orang yang sukses di dunia ini. Dan Tuhan telah persiapkan, bahkan dibayar dengan darah Yesus Kristus, supaya saudara mati, saudara masuk surga. Itu fakta yang Yesus lakukan, dan itu tidak bisa dipungkiri sama sekali, saudara yang kasih. Kegagalan, sengsaraan seperti itu bukanlah pikul salib, saudara. Haleluya. Pikul salib adalah kalau saudara dan saya sedang mengalami tekanan, saudara, karena nama Kristus. Karena saudara bersaksi tentang Kristus, saudara ditolak, ditekan, dianiaya bahkan. Nah, itu baru pikul salib. Tetapi kalau sengsara dan susah karena itu, saudara, karena ekonomi, saudara, karena saudara menjadi orang yang gagal dalam hidup ini, keluarga berantakan, itu berarti, saudara yang kasih, saudara sedang didisiplin oleh Tuhan, saudara sedang dibentuk, diproses oleh Tuhan, saudara sedang dididik oleh Tuhan supaya saudara sadar akan kesalahan itu dan saudara bertobat, mengakui dosa itu dan mengambil keputusan untuk, saudara yang kasih, kembali kepada Tuhan. Meninggalkan setiap tingkah laku, perbuatan, perkataan kita yang membuat kita menjadi sengsara. Dan kita harus bertobat. Haleluya, saudara. Saudara, saya rindu sekali sampaikan ini karena saya rindu saya dan saudara menjadi orang-orang yang sukses. Kalau tidak, saudara yang kasih, apa kata dunia? Bagaimana kita menyaksikan tentang Tuhan kita dahsyat dan luar biasa kalau kita kalah dengan orang ateis dan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Nah, itu namanya penyangkalan diri, saudara yang kasih. Ada sesuatu yang harus kita sangkal dari kita akui di hadapan Tuhan. Ini semua karena kesalahan kita. Bukan kesalahan Tuhan dan bukan pikul salib. Ada sesuatu yang salah kita, baik pengambilan keputusan kita, bahwa tingkah laku kita, perkataan kita, perbuatan kita. Haleluya. Bahkan mungkin pula salah menggunakan talenta, kemampuan kita. Tidak secara maksimal kita lakukan, kita menjadi orang yang malas. Haleluya. Dan kita harus bertobat, kita harus memperbaiki diri. Dan kita harus minta kepada Tuhan untuk dipulihkan. Karena Tuhan berjanji, Tuhan berturut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yang dipanggil sesuai dengan panggilannya. Haleluya. Puji Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang kasih, temukanlah panggilan saudara dalam Tuhan.
Untuk sukses menurut ukuran dunia, saudara, itu mudah sekali. Ada banyak saudara bisa baca, pelajari, saudara bisa cari konsultan yang baik, saudara bisa cari komunitas saudara yang bisa saudara berbisnis dengan mereka. Saudara yang penting saudara pantang menyerah, never give up, terus maju, jatuh bangun lagi saudara, rajin dan ulet, cerdas dan kreatif dalam mengambil keputusan dan menghadapi kesempatan. Dan peluang saudara yang kasih, tepat dan akurat dalam mengambil keputusan. Semua itu dapat dipelajari saudara yang kasih melalui para konsultan. Saudara, tapi firman Tuhan berkata kepada kita pada siang ini, apalah gunanya kalau kita memiliki dunia dengan segala kemewahannya, kemegahannya, tetapi kalau jiwa kita binasa. Haleluya. Oleh karena itu saudara, khotbah berseri ini saya ambil tema sukses di dunia, mati masuk surga. Itu penting bagi kita. Orang-orang yang menaruh pengharapan kepada Kristus Tuhan, yang telah mati bagi kita di kayu salib, yang telah menebus dosa kita, yang telah naik ke surga dan telah menyediakan tempat bagi kita. Supaya tidak sia-sia apa yang Yesus, yang Tuhan lakukan, yang Tuhan desain kepada kita. Supaya tidak sia-sia yang Tuhan ciptakan kita menjadi menurut rupa dan gambar Dia. Haleluya. Karena Tuhan ingin kita menjadi orang yang sukses dan mati masuk surga. Haleluya. Oleh karena itu Tuhan inginkan semua orang bertobat. Percaya kepada Tuhan. Tuhan ingin semua orang masuk surga. Sudah Tuhan tempatkan itu bagi kita. Dan Dia berikan petunjuk bagi kita untuk mendapatkan itu semua. Saudara, khotbah sukses dunia mati masuk surga adalah program agar orang percaya punya keyakinan bahwa anak-anak Tuhan harus sukses dan mati masuk surga. Kalau tidak, saudara yang kasih, bagaimana kita menyaksikan kepada dunia ini? Apa kata dunia bagi kita semua? Saudara, kalau saudara ikuti khotbah ini dari awal, maka memang Tuhan mendesain kita menjadi orang sukses, bukanlah orang gagal dalam hidup ini. Saudara bisa mengambil analisa SWOT misalnya. Strength-nya di mana, kekuatannya di mana, weakness-nya di mana, saudara yang kasih. Opportunity-nya, kesempatan, threat, ancaman itu. Saudara coba menganalisa kehidupan saudara. Kalau saudara menjadi orang yang gagal, pasti ada titik-titik kelemahan yang tidak kita kenali, yang terus kita terjang. Kita berjalan di dalam kelemahan itu. Sementara kekuatan kita tinggalkan. Atau kita bisa tidak memanfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan. Dan kita tidak coba mengantisipasi segala threat, ancaman-ancaman dalam hidup kita. Haleluya. Lalu apakah arti definisi saudara sukses menurut Alkitab firman Tuhan? Saudara, saya tidak panjang lebar karena ini khotbah berseri. Saudara bisa kunjungi saudara melalui Facebook grup kami, God is so good, ada khotbah-khotbah berseri di situ, atau YouTube channel kami, Pastor Herman Gideon, saudara yang kasih. Tetapi saya mau ambil satu ayat dari Yosua pasal 1 ayat 8. Firman Tuhan berkata demikian, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian, saudara kasih garis merah, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sering kasih kita menjadi orang yang sukses, bukan hanya menjadi orang yang sukses, berhasil, tetapi kita menjadi orang yang beruntung. Jadi di dalam kesuksesan itu ada untung, ada laba, ada added value, nilai tambah yang kita dapatkan. Haleluya. Seperti ayat-ayat lain di dalam Roma pasal 8, saudara firman Tuhan berkata bahwa kita bukan hanya sekedar seorang pemenang. Lebih dari firman ini disampaikan oleh Tuhan melalui Yosua, bukan Musa. Yosua diurapi oleh Tuhan melalui Musa. Saudara, kenapa bisa demikian? Mari kita pelajari dua tokoh ini, saudara kasih. Musa ketika dipanggil oleh Tuhan, dia meresponi dengan penuh keraguan, dengan penuh ketakutan dan tidak percaya diri akibat tidak punya iman yang hidup. Itu Musa. Mungkin disebabkan kan lahir dia dipenuh dengan ketakutan. Karena terjadi pembunuhan. Firaun memerintahkan bayi di bawah 5 tahun harus dibunuh.
Musa lahir dalam kondisi tekanan seperti itu. Bisa saja secara kejiwaan. Musa menjadi orang yang khawatir, takut, saudara kasih, tidak percaya diri. Kalau saudara baca dari Keluaran pasal 3 ayat 6, 11, 13, saudara kasih, Tuhan sudah sampaikan kepada Musa siapakah yang memanggil dia, yaitu bahwa dialah akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Tapi apa yang Musa lakukan ketika dia melihat semua itu? Ada semak belukar yang terbakar tetapi tidak rusak semak belukarnya. Jadi hanya seperti ada api di situ, saudara. Malah Musa ketakutan menutup mukanya. Dia takut memandang Allah. Dia tidak berani memandang Allah. Lalu dia mulai berkata, siapakah aku ini Tuhan, maka aku harus menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar. Saudara, padahal Tuhan tidak pernah salah memilih Musa. Karena Musa berasal dari Firaun. Dia tinggal di istana Firaun. Dia hidup, dibesarkan di sana. Ketika dia dibuang di Sungai Nil dan diambil anak-anak salah satu putri Firaun dan diselamatkan. Tumbuh besar di istana Firaun. Tetapi dia punya rasa takut luar biasa untuk berhadapan dengan Firaun. Aneh bin ajaib, saudara kasih. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus aku jawab kepada mereka? Masih bingung juga, saudara. Ingin minta kejelasan siapa engkau Tuhan yang mengutus aku. Tuhan berkata, aku adalah aku. Harus disampaikan seperti itu. Masih juga Musa menjadi ragu akan panggilan itu. Takut dan gelisah. Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku? Melainkan berkata Tuhan tidak menampakkan diri. Musa rindu ada sesuatu yang harus dibuktikan. Bukan dia yang membuktikannya. Tapi Tuhan sendiri hadir. Oh haleluya, saudara kasih. Lalu kata Musa, Tuhan, walaupun tidak dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu tidak. Sebab aku ini adalah orang yang berat mulut dan berat lidah. Tuhan, utus saja orang lain. Siapa saja yang patut diutus? Jangan aku, kata Musa. Apa yang terjadi, saudara kasih, kalau saudara baca di dalam Keluaran pasal 4, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan dia berfirman. Dan otoritasnya sebagian diberikan kepada Harun, saudara. Sayang sekali, Tuhan yang punya otoritas, yang sanggup menyertai dengan kuasa kedahsyatannya. Dan harus berbagi dengan orang lain, dengan Harun orang Lewi, kakaknya Musa. Dan dia jadi pembicara, karena Harun ini jadi juru bicara dari Musa. Karena Harun orang pandai bicara. Haleluya. Dan justru Harun itulah yang dipakai oleh bangsa Israel untuk membuat patung lembu dari emas, saudara yang kasih. Saudara, apakah korelasinya dengan Yosua pasal 1 ayat 8? Saudara, mengapa saudara ayat ini turun melalui Yosua, bukan Musa? Dua tokoh ini yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, lalu masuk ke tanah perjanjian. Dan Musa akhirnya tidak melihat tanah perjanjian. Tidak sampai ke tanah perjanjian, dia hanya melihat dari jauh, dari gunung, saudara yang kasih. Saudara, karena Yosua, saudara yang kasih, menjalankan hidup ini menjadi hidup yang sukses dan beruntung, mempunyai nilai tambah. Yosua adalah orang yang bergerak dengan iman yang hidup. Hidup kita bukanlah karena melihat, tetapi karena iman. Haleluya. Saudara kasih, kita bisa berkenan kepada Tuhan kalau kita punya iman bahwa Tuhan ada. Dan Tuhan membalas, memberkati, memberikan kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Saudara, kalau saudara lihat sejarahnya Yosua dari Bilangan pasal 14 ayat 9. Pada waktu itu Musa mengutus orang untuk mengintai satu daerah. 12 intainya. Yang 2 dipisah di bagian 2 adalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yosef.
Saudara, menurut laporan dari orang-orang, negeri yang akan diduduki orang Israel itu diduduki oleh bangsa raksasa besar, luar biasa. Sekalipun, saudara, negeri itu memang negeri yang makmur, penuh susu dan madu. Dan ketika rakyat bangsa Israel mendengar itu, mereka mengoyakkan pakaiannya karena takut dan berkata, buat apa Tuhan membawa kita untuk ditelan, dikalahkan oleh mereka, untuk dibunuh oleh mereka, bangsa raksasa ini. Tetapi apakah yang dikatakan oleh Yosua, saudara? Orang yang berjalan dengan iman yang hidup dan percaya kepada Tuhan. Sebagaimana juga Daud mengalahkan Goliat dengan imannya. Goliat membawa engkau menang dengan tameng, dengan badan kekuatan yang besar, tetapi aku datang dengan nama Allah. Demikianlah yang disampaikan Yosua kepada bangsa Israel. Dia berkata, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Haleluya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Saudara, itu yang Tuhan janjikan bagi saudara dan saya. Hidup sukses dunia ini dan mati masuk surga. Hidup yang berlimpah-limpah susu dan madu. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, taat kepada Dia. Jangan takut kepada bangsa negeri ini, jangan takut menjalankan hidup ini. Lakukanlah dengan iman mengalahkan dunia ini. Haleluya, mereka akan kita telan habis. Luar biasa nih keberanian Yosua menyampaikan kepada bangsa Israel. Mereka bangsa raksasa yang akan menelan kita yang akan menelan mereka. Sampai habis, tuntas, bersih sama sekali. Ya, sebab yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan itu tetap bersama dengan kita. Ya, Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Jangan takut. Haleluya, puji Tuhan saya kasih. Jadi sukses menurut firman Tuhan adalah perjalanan hidup yang berhasil dan ditambah dengan beruntung. Ada nilai tambah. Saudara, jangan sekedar saudara mendapatkan keberuntungan saja, tetapi tidak ada nilai tambah dari apa yang saudara dapatkan. Karena saudara diberkati oleh Tuhan supaya saudara menjadi berkat buat banyak orang. Supaya orang lain pun merasakan berkat yang saudara terima dari Tuhan. Itu nilai tambah. Ada sesuatu yang lain saudara dapatkan dari semua itu. Haleluya. Saudara yang kasih, bagaimana caranya supaya hidup beruntung dan berhasil dan beruntung dalam hidup ini? Kata Yosua di dalam 1 Yosua pasal 8. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman yang disampaikan oleh Tuhan. Haleluya. Dari bagian khotbah yang lain, saudara kasih, ada banyak karakter-karakter yang dibentuk oleh Roh Kudus bagi saudara dan saya, saudara kasih, untuk menjadi orang yang sukses. Dan itu ada di khotbah kami dalam khotbah berseri Sukses di Dunia Nanti Masuk Saudara. Bisa kunjungi itu melalui YouTube kami, saudara, dan grup Facebook kami, God is so good, saudara kasih. Haleluya. Saudara, puji Tuhan, di sepanjang perjalanan kepemimpinan Yosua menjadi berhasil dan beruntung karena Yosua taat kepada firman Tuhan. Saudara, ketika saya masih kerja di dunia sekuler, saudara, pada waktu itu kami sedang membuat satu sistem yang namanya Customer Bridge. Bagaimana seorang nasabah bisa little of credit, tidak perlu datang ke kantor, ke bank, saudara kasih. Mereka cukup dari kantor, komputer mereka kirim data ke bank, dan bank lalu kirim lagi ke luar negeri. Tidak perlu sama sekali melakukan jumpa tatap muka. Wah, kalau itu sudah terjadi, saudara kasih, kita tidak perlu takut lagi dengan corona, saudara kasih. Dan ketika kita sedang menguji sistem itu, saudara, ada tulisan yang disampaikan kepada tertulis jelas. Karena kami adalah satu ruangan yang punya sekali yang menangani operation dari bank tersebut, sistem dari bank tersebut. Tulisannya begini, saudara, don't make experience. Read and do instruction carefully.
saudara, di dalam kita melakukan satu sistem yang sangat tinggi canggihnya dan tingkat risiko tinggi, maka jangan coba-coba bereksperimen. Terima kasih. Jangan coba melakukan eksperimen, tapi baca instruksi dan lakukan instruksi dengan hati-hati. Bertindaklah hati-hati, apalagi di dalam dunia ini, saudara, yang penuh dengan taktik strategi iblis yang luar biasa, yang kadang-kadang kita tidak tahu hitam mana putih mana, semua abu-abu, saudara. Kita mudah jatuh dan kita mudah tertipu, saudara. Oleh karena itu kita harus bersandar kepada firman Tuhan, kepada instruksi, kepada kepekaan kita mendengar suara Tuhan. Saudara, dengan ketaatan kita sedang terhubung dengan sumber kuasa itu. Yosua mengerti ini, oleh karena itu dia hati-hati sekali. Dan nanti saya akan khotbahkan tentang kehati-hatian keadaan secara khusus, saudara. Dengan ketaatan yang terhubung dengan sumber kuasa sukses dan beruntung itu, saudara yang kasih, yang bisa memberikan. Saudara, ini seperti apa, saudara yang kasih? Seperti sebuah kapal terbang pesawat yang sedang di angkasa bebas, saudara yang kasih. Dia terbang di angkasa bebas. Saudara, kalau saudara bandingkan dengan jalan di darat, maka di angkasa bebas tidak ada tanda-tanda lalu lintas dan tidak ada nama jalan. Pesawat itu harus berjalan dari pelabuhan keberangkatan sampai ke pelabuhan tujuan, ke airport tujuan, saudara yang kasih. Tidak ada petunjuk sama sekali di angkasa yang bebas itu, saudara yang kasih. Bagaimanakah supaya pesawat itu selamat sampai kepada tujuan? Saudara, pesawat itu harus terhubung dengan yang namanya ATC, Air Traffic Control, saudara yang kasih. Saudara yang kasih, dia mulai take off, diperintahkan lewat ATC, lalu dia mulai berjalan di angkasa yang tidak ada tanda-tanda lalu lintas, tidak ada nama jalan, saudara. Saudara, lalu dia pun harus landing dan tetap terhubung dengan air traffic control. Nah, saudara yang kasih, jika lost contact, saudara yang kasih, itu banyak pengalaman yang kita bisa lihat. Maka yakinlah, saudara, bahwa pesawat itu sedang ada masalah. Pesawat ini sedang nyasar atau terbang entah kemana, hilang di dunia yang kadang-kadang tidak ketemu seperti Adam Air sampai sekarang. Bisa meledak di udara, bisa masuk ke laut, hutan belantara, bahkan tidak jelas di mana adanya. Ketika dia terputus dengan ATC. Saudara yang kasih, demikian juga saudara yang kasih. Kalau saudara ingin berhasil dan beruntung dan sampai ke tujuan hidupmu, saudara harus terus berhubung. Terhubung dengan Roh Kudus. Saudara kunjungi khotbah kami. Bergaul dan andalkan Roh Kudus. Kunci sukses di dunia ini dan mati masuk surga adalah ketaatan dengan mengandalkan dan bergaul dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati saudara sekalian. Puji Tuhan. Haleluya. Sampai jumpa kembali dalam khotbah seri kita selanjutnya. Ini akan panjang sekali, saudara kasih. Karena ada banyak karakter-karakter yang untuk menjadi orang yang sukses di dalam dunia ini. Mati masuk surga. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Mari saudara kasih, saya rindu untuk berdoa buat saudara sekalian. Bapa yang baik, Bapa yang berkat dan sukses kami, yang punya kuasa, yang mendesain kami untuk menjadi orang-orang yang sukses dan menyambut kami ketika kami pulang ke rumah Bapa. Kami datang kepadamu siang ini, berdoa, minta tolong, berikan hikmat dan kemampuan kepada kami semua, kepada setiap orang yang menyaksikan acara ini, supaya menjadi orang-orang yang memancarkan kehebatan kekuasaan Tuhan, yang menyaksikan. Kami percaya Tuhan sedang bekerja atas kami, memakai kami menjadi orang-orang yang diberkati dan menjadi berkat banyak orang. Terima kasih Bapa, Kau baik dan luar biasa.
Bagi mereka yang saat ini sedang menantikan jawaban-jawaban doa Tuhan, berikan mereka kesabaran. Tetap percaya kepada Tuhan bahwa yang baik datangnya dari Tuhan. Indah pada waktunya. Terima kasih bagi mereka dan ekonomi, keluarga, mereka gugur. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan tinggal diam karena janji-Mu, Kau turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, lawati mereka semua. Terpujilah Engkau Tuhan, dari kekal sampai kekal. Berkati program kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.